Di bab listrik statis, kita belajar tentang muatan listrik yang dalam keadaan diam. Tapi kegunaan listrik di kehidupan kita nggak cuma ketika muatannya ini diam, tapi juga ketika muatannya bergerak. Menyalanya lampu ini, terus cara ngecas laptop atau HP kamu, dan pada dasarnya sih cara nyalain hampir semua perangkat elektronik, itu bisa terjadi karena muatan-muatan listrik ini bergerak atau mengalir. Tapi kenapa listrik bisa ngalir ya? Terus apa aja sih yang nentuin kekuatan aliran listrik pada suatu kawat? Nah, daripada bingung, yuk kita bahas. Coba bayangin kalau kamu lagi ada di sebuah perahu di atas sungai. Aliran sungai ini mirip sama aliran listrik di suatu kawat. Tapi ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Begitu juga sama aliran listrik. Sebenarnya yang ngalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Aliran listrik atau biasa disebut arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis, arus listrik atau I sama dengan muatan atau Q dibagi waktu atau T. Satuan arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik cuma ngalir di satu arah kayak di air sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasa disingkat DC. Tapi kalau arus listriknya ngalir bolak-balik, sebentar ke kanan, terus gak lama ke kiri, terus ke kanan lagi, dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau alternating current, biasa disingkat AC. Jadi ada AC dan ada DC, AC-DC nih, ya. AC itu listrik yang ngalir di rumah kamu nih. Kalau DC itu ada di HP atau laptop kamu. Tapi yang bakal kita pelajari sekarang cuma listrik arus searah atau DC dulu ya. Tadi kita udah tahu kalau aliran listrik adalah elektron yang mengalir pada suatu kawat. Tapi, kenapa elektron ini ngalir ya? Kenapa gak diem aja gitu di kawat? Kalau gerak kan butuh energi. Kalau diem kan enggak. Nah, kalau misalnya aku ambil bola ini. Terus aku pegang di atas kayak gini. Kemudian aku lepas. Bola ini bakal jatuh ke bawah. Ini karena ketika bola diletakkan di atas, dia punya energi potensial dari gaya gravitasi. Ketika aku lepas, energi potensial tadi diubah jadi energi kinetik. Dan benda bergerak dari posisi dengan energi potensial lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Muatan listrik juga sama. Dia bakal bergerak dari potensial listrik yang lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah. Karena adanya gaya Coulomb. Perbedaan potensial ini biasa disebut tegangan atau voltase, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Secara matematis, tegangan atau V sama dengan energi atau E dibagi muatan atau Q. Jadi kalau misalnya kita butuh 1 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb dari titik A ke titik B, berarti tegangan atau beda potensial antara titik A dan B adalah 1 Joule per Coulomb atau 1 volt. Tunggu dulu. Muatan yang besarnya 1 Coulomb. Artinya muatannya positif dong. Padahal kan aliran listrik itu ada karena elektron yang mengalir. Dan elektron itu muatannya bukannya positif, tapi negatif. Jadi harusnya tegangan listriknya negatif dong kalau elektron yang ngalir. Arah arus listrik dalam rangkaian listrik akan berlawanan dengan arah aliran elektron. Kenapa bisa gitu ya? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita harus balik ke abad 18, ketika arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin. Dia berasumsi bahwa listrik mengalir dari benda yang kelebihan muatan, atau dia sebut benda itu bermuatan positif, ke benda yang kekurangan muatan, yang dia anggap bermuatan negatif. Baru di abad ke-19, para ilmuwan sadar kalau yang mengalir sebenarnya adalah elektron, dari benda yang bermuatan negatif ke benda bermuatan positif. Tapi karena arahnya sudah terlanjur dan juga nggak begitu berpengaruh asal digunakan secara konsisten, akhirnya ilmuwan nggak ngerubah arah arus tadi. Oke, balik lagi ke konsep tegangan tadi. Jadi kalau kita mau listrik mengalir di rangkaian listrik, kita harus punya sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian itu. Misalnya, apa ya? Oh ya, baterai. Potensial listrik yang lebih tinggi diberi tanda positif, sedangkan yang lebih rendah diberi tanda negatif. Arus listrik bakal mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron sebenarnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial dua titik, semakin besar arus listrik yang bakal ngalir.
Tapi gak cuma beda potensial aja yang nentuin besar arus listrik. Sama kayak aliran air, arus listrik juga bisa diperlambat atau dihambat. Biar kebayang, kita pakai analogi air lagi ya. Misalnya ada air yang mengalir dalam suatu pipa. Kemudian di tengah pipanya kalian sumbat sama spons. Spons ini bakal ngehambat aliran air tadi. Airnya jadi susah lewat. Tapi karena spons ini punya lubang-lubang atau pori-pori yang bisa dilewatin air, airnya masih bisa ngelewatin spons meskipun jadi lebih lambat. Nah, sama kayak spons tadi yang tetap bisa dilewatin air meskipun jadi lebih lambat, ada material-material yang tetap bisa dilewatin muatan listrik, tapi nggak seefektif kawat atau kabel listrik yang biasa dipakai. Jadi kalau material ini dipasang di rangkaian listrik, dia bakal ngehambat pergerakan arus listrik. Dan dalam rangkaian dia disebut hambatan, atau bahasa Inggrisnya resistor. Satuan resistor adalah ohm, OHM, ohm. Ditulis pakai huruf Yunani omega. Di mana jika kita pasang resistor 1 ohm di rangkaian dengan tegangan 1 volt, maka pada rangkaian tersebut bakal mengalir arus 1 ampere. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus yang keluar dari resistornya. Secara matematis, hubungan ketiga besaran ini bisa dinyatakan dalam persamaan arus atau I sama dengan tegangan atau V dibagi hambatan atau R. Persamaan ini disebut hukum Ohm yang ditemukan oleh fisikawan Jerman bernama George Ohm di tahun 1827 waktu dia udah jadi Ohm. George Ohm. Enggak lucu ya? Oke. Hambatan atau resistor ini bentuknya macam-macam. Bisa kayak resistor biasa kayak gini, atau lampu yang ngubah energi listrik jadi energi panas, atau kayak speaker yang ngubah energi listrik jadi energi kinetik. Pokoknya kalau pas komponennya kita alirin arus listrik, terus dia jadi nambah panas, jadi nyala, atau jadi gerak. Nah, bisa dipastiin kalau komponen tadi punya hambatan listrik. Nah, besarnya hambatan listrik pada suatu resistor ditentuin sama beberapa faktor. Pertama, jenis bahan yang digunain. Tiap bahan punya kemampuan menghambat arus listrik atau resistivitas yang berbeda-beda. Kabel listrik kayak tembaga punya resistivitas yang rendah. Artinya dia cuma bisa sedikit menghambat arus. Tapi material kayak silikon, karbon, atau nikel kromium yang biasa digunain di resistor punya resistivitas yang lebih tinggi. Jadi dia bisa dipakai sebagai resistor. Kedua adalah panjang hambatan atau L. Semakin panjang resistor, semakin besar hambatannya. Kayak di potensiometer ini. Dengan muter potensio ini, kita ngubah panjang resistor yang dialirin arus listrik. Jadi besar hambatannya berubah, dan arusnya pun berubah. Kelihatan kan nyala lampu ini juga jadi berubah. Dan terakhir luas penampak resistor atau A. Semakin lebar resistornya, semakin mudah arus lewat. Sehingga hambatannya berkurang. Secara matematis, hambatan suatu resistor bisa dinyatakan dengan persamaan R sama dengan Rho dikali L per A. Tapi jangan ketipu ya sama bentuk resistor biasa kayak gini. Panjang resistor ini nggak bisa kita ukur langsung gitu aja. Karena kalau kita buka lapisan keramik ini, bisa jadi material resistornya dibentuk jadi spiral buat nambah panjang resistornya. Dan hambatan listriknya jadi lebih besar. Selain dari bahan dan ukurannya, hambatan suatu resistor juga dapat mengalami perubahan kalau suhunya berubah. Makin dingin suhunya, makin kecil resistivitas bahan. Jadi, hambatannya juga semakin kecil. Sebaliknya, semakin panas suhunya, semakin besar resistivitas bahan. Jadi, hambatannya semakin besar. Secara matematis, persamaannya bisa dinyatakan dengan perubahan hambatan atau delta R sama dengan alfa atau koefisien hambatan terhadap suhu dikali besar hambatan awal atau R0 dikali perubahan suhu atau delta T. Kalau kita udah tahu besar hambatan suatu komponen listrik, kita bisa tahu arus yang mengalir di hambatan itu kalau kita tahu tegangan yang digunakan. Dan sebaliknya, kita bisa tahu tegangan atau beda potensial di kedua ujung resistor kalau kita tahu besar arus yang mengalir di resistor ini dengan menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Masih mudah kan? Nah, tapi gimana kalau rangkaiannya jadi makin ribet nih? Yang tadinya lampunya cuma ada satu, jadi ada 4. Atau yang awalnya cuma ada satu baterai, jadi ada 3. Pusing kan? Nah, ini
bakal kita bahas di video selanjutnya tentang hukum Kirchhoff. Oke deh teman-teman, kita udah belajar banyak banget nih. Mulai dari arus listrik searah atau DC, yang mirip sama aliran air di sungai, tegangan atau beda potensial yang bikin muatan listrik bergerak, dan hambatan listrik atau resistor yang menghambat gerakan muatan listrik. Ketiga besaran tadi, arus, tegangan, dan hambatan, dihubungin dalam hukum Ohm, di mana tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Kita juga belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan suatu resistor, yaitu jenis bahan, panjang, dan luas penampang hambatannya, dan juga pengaruh suhu terhadap besar hambatan. Makin panas resistornya, semakin besar hambatannya. Dan sebaliknya, makin dingin, makin kecil hambatannya. Seperti biasa, kalau kalian pengen ngulang materi tadi biar lebih paham, kalian bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Untuk materi DC atau listrik searah, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Dan tunggu contoh soal berikutnya. Assalamualaikum.